Benarkah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang Buddha? Apa bukti Buddha adalah Nabi Zulkifli? Dengan mempelajari riwayat hidup kedua tokoh ini, maka kita akan tahu bahwa ada kemungkinan 90% mereka adalah orang yang sama. Dan kita akan mengetahuinya setelah menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, pencet tombol like dan subscribe-nya. Jangan di-skip-skip biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum membahas tentang kehidupan kedua tokoh penting ini, ada beberapa hal yang harus diketahui teman-teman sekalian. Buddha adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan batin yang sempurna. Kalau kata Pak Bante, seorang tokoh Buddha yang pernah diundang di acara Lock-in Close the Door, kata beliau, Buddha itu adalah orang yang sudah sadar. Buddha itu tidak hanya satu, tapi terdapat begitu banyak Buddha dalam beberapa kelahiran atau zaman. Juga bukanlah Tuhan, seperti yang tertera dalam kitab Tripitaka. Tidak ada yang menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat dan tidak ada yang mungkin. Diri kita sendiri yang harus menjalani sang jalan. Akan tetapi, para Buddha telah menunjukkan sang jalan dengan jelas. DP 165. Jadi, di sini para Buddha berperan sebagai pemberi jalan pada manusia agar mereka terselamatkan dari akhlak yang salah, sama seperti perannya para nabi dan rasul. Nah, teman-teman, dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Buddha bukanlah Tuhan, melainkan seseorang yang menyampaikan suatu ajaran kebenaran seperti halnya nabi dan rasul. Mari kita lanjutkan ke penjelasan kisah dari kedua tokoh tersebut. Menurut Abil Kalam Azad, seorang sejarawan, sang Buddha yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha adalah Nabi Zulkifli alaihissalam, yang dalam Al-Quran disebut sebagai nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan memiliki hati yang sangat mulia. Dalam bahasa Arab, Zulkifli berarti orang yang berasal dari kifl. Sedangkan kifl itu sendiri, menurut Kalam Azad, merupakan nama Arab untuk Kapila, singkatan dari Kapilavastu. Buddha Maitreya yang dikenal dalam agama Buddha sebagai Buddha yang akan datang. Menurut beberapa analisa, tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Cakavati Sinatsutanta D376 bisa ditemui, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya yang berhati mulia, seorang yang suci, seorang yang luhur, seorang yang tercerahkan, penuh kebijakan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat mengenali alam semesta. Pernyataan dari isi kitab Cakavati Sinatsutanta D376 bisa juga merujuk tentang kedatangan Imam Mahdi atau Al-Mahdi, karena pada akhir zaman akan terdapat sebuah konflik besar yang disebabkan oleh Dajjal. Jadi maksud dari kalimat seorang yang tercerahkan, penuh kebijakan dalam tingkah laku, muncul pada waktu yang tepat mengenali alam semesta, dalam kitab Cakavati Sinatsutanta D376 tadi dapat merujuk kepada Imam Al-Mahdi seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Kisahnya begini teman-teman. Ada sebuah negeri di Syam yang dipimpin oleh seorang raja soleh. Raja ini merupakan salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Raja Ilyasa atau Nabi Ilyasa. Ketika itu, Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Maka ketika itu Nabi atau Raja Ilyasa ini mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti di kerajaan ini.
Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selagi aku masih hidup dan agar aku bisa melihat bagaimana kerjanya. Siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Yang pertama, selalu berpuasa di siang hari, selalu sholat pada malam hari, dan yang ketiga, dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Siapakah dari kalian yang mau? Tapi rupanya teman-teman, ketika itu tidak ada seorang pun yang ditunjuk tangan karena dinilai tugas dari Nabi Ilyas itu terlalu berat. Makanya orang-orang dari kaumnya dirasa tak sanggup melakukannya. Mereka pun saling tatap-tatapan satu sama lain, berharap salah seorang di antara mereka ada yang tunjuk tangan. Tapi ditunggu beberapa lama, rupanya tak satu pun orang mau ketika itu. Lalu dari barisan belakang ada yang menyaut, "Saya, wahai Nabi Allah." Suara itu berasal dari seorang laki-laki yang usianya masih sangat muda. Pemuda ini bernama Bashar. Kemudian Nabi Ilyas berkata, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda. Tugas ini sangatlah berat untukmu." Nabi Ilyas pun menolak anak ini karena dirasa dia masih sangat muda dan terlihat masih sedikit pengalaman. Keesokan harinya, di tempat yang sama dan dengan orang-orang yang sama, Nabi Ilyas berseru hal yang sama lagi kepada kaumnya. Tapi tetap saja, ketika itu tak ada yang mau menerima tawaran tersebut kecuali pemuda yang bernama Bashar. Dia mengacungkan tangan lagi dan lagi-lagi Nabi Ilyas menolaknya dengan alasan yang sama. Sampailah pada hari ketiga, Nabi Ilyas berseru hal yang sama dan beliau berharap kali ini bukan hanya Bashar saja yang mengangkat tangan. Tapi ternyata teman-teman, sama seperti kemarin, ketika itu hanya Basharlah yang tunjuk tangan dan menyanggupi segala persyaratan tersebut. Alasan detail Nabi Ilyas menolak adalah karena selain dia harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan semua kaumnya, dia juga harus menjadi hakim yang adil yang bisa berlaku bijaksana dalam memutuskan segala permasalahan kaumnya. Nah, karena Bashar ini masih sangat muda, Nabi Ilyas khawatir dia tidak bisa berlaku adil dan bijaksana. Akhirnya, karena sudah 3 kali tidak ada yang mau, Nabi Ilyas pun mengangkat Bashar menjadi raja sekaligus hakim. Tapi kegiatan yang dilakukan Bashar tetap dipantau oleh Nabi Ilyas. Bashar pun ketika itu mulai menjalani puasa di siang hari dan sholat atau beribadah sampai larut malam. Kemudian sehari-hari, dia selalu menahan amarahnya. Nabi Ilyas kagum dengan pemuda ini. Tak disangka-sangka, dia sanggup menjalani persyaratan itu. Dia pun luar biasa bijak dalam menyelesaikan segala masalah di dalam kaumnya. Nabi Ilyas bangga kepada Bashar. Dia menepati janji-janjinya. Kemudian, Bashar pun diberikan julukan yaitu Zulkifli, yang artinya sanggup. Karena kesanggupannya menjalankan semua persyaratan, ditambah lagi dia selalu berlaku adil dan bijaksana. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kisah naiknya Zulkifli atau Bashar ini menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Qisosul Anbiya. Hanya saja nama rajanya berbeda, bukan Nabi Ilyas. Di sana dituliskan raja itu bernama Yasa. Lain halnya di dalam kitab Ibnu Jarir, beliau menuliskan raja pada masa itu adalah Nabiullah Ilyas. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyas pun meninggal dunia dan kini Raja Zulkifli tak ada lagi yang memantau sepeninggal Ilyas. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Beliau memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta tak pernah sekalipun beliau marah. Zulkifli selalu sabar dalam keadaan apapun. Di sisi lain, iblis melihat kesalehan dan kebaikan Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya dan juga begitu kuatnya dia memegang janji. Maka iblis pun tak tinggal diam. Kemudian iblis pun mengutus tentaranya, yaitu syaitan, yang sangat kuat-kuat untuk menggoda Zulkifli supaya minimal goyah sedikit keimanannya. Berkali-kali iblis mengutus syaitan untuk menggoda. Berkali-kali pula mereka gagal.
dan tak ada satupun setan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli. Akhirnya saat itu iblis berinisiatif untuk turun tangan menggoda Nabi Zulkifli. Dia pun mulai mencari timing yang pas untuk menggoda. Teman-temanku seiman, di dalam kerajaan, Nabi atau Raja Zulkifli ini setiap harinya sibuk dengan urusan kerajaannya. Jadi setiap hari jadwal beliau dari pagi sampai siang, Zulkifli berangkat ke pengadilan di negeri itu untuk menjadi hakim dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Itu beliau lakukan selama dalam posisi berpuasa. Makanya, setiap hari dia mengambil jam istirahat untuk tidur siang sebentar. Kemudian persidangan dilanjutkan kembali setelah beliau bangun. Persidangan pun dilanjut sampai sore atau malam hari. Malam harinya beliau beribadah dan berdoa sampai larut malam. Besok paginya beliau ke persidangan lagi. Begitu terus kegiatan yang beliau lakukan setiap harinya. Zulkifli betul-betul figur seorang raja yang memuliakan seluruh rakyatnya, hingga iblis melihat peluang untuk bisa menggoda Nabi Zulkifli. Ketika itu, iblis hendak membuat Zulkifli marah karena iblis mau Zulkifli ini melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa untuk tidak boleh marah sama sekali. Akhirnya pada suatu hari, iblis datang menemui Zulkifli dalam bentuk orang tua renta dan miskin. Kala itu, iblis datang ketika sedang tidur siang. Hari itu entah mengapa sang raja merasa sangat lelah. Ketika di jam istirahatnya, Zulkifli pulang terburu-buru. Beliau hendak tidur siang lebih awal supaya bisa mendapatkan waktu lebih. Di siang itu, baru saja Zulkifli hampir terlelap di kamarnya, iblis yang menyerupai kakek-kakek tua ini datang dan mengetuk pintu kamarnya. Dari dalam kamar, Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Kemudian iblis menjawab, "Aku orang tua yang teraniaya." Zulkifli pun bangun dari tempat tidurnya. Kemudian beliau membukakan pintu dan ketika itu iblis menceritakan permasalahannya. Iblis kemudian mengarang cerita. Dia bilang, "Aku dan kaumku terlibat permusuhan. Mereka memperlakukanku semena-mena, melakukan ini dan itu padaku." Iblis terus bercerita panjang lebar hingga waktu istirahat Zulkifli pun habis. Sang raja yang sudah terlihat sangat kelelahan tidak jadi istirahat pada siang itu karena diganggu oleh iblis yang menyamar sebagai kakek-kakek ini. Dan tibalah waktunya Zulkifli untuk kembali ke tempat persidangan untuk melanjutkan menyelesaikan permasalahan kaumnya. Kemudian sang raja berkata pada kakek ini, "Wahai paman, engkau bisa meneruskan ceritamu nanti, karena sekarang aku harus ke tempat persidangan. Datanglah ke sana sore ini, aku akan membantu menyelesaikan masalahmu di sana." Zulkifli pun kembali ke tempat persidangan dan meneruskan menjadi hakim pada hari itu. Kemudian setelah tiba waktu sore, Zulkifli melihat ke sana kemari di tempat persidangan itu. Beliau tak melihat kakek tua tadi di sana. Lalu ditunggunya sampai gelap, tapi kakek tua itu tak kunjung datang menemuinya di ruang persidangan itu. Zulkifli pun pulang ke rumahnya. Beliau berpikir, mungkin besok pagi kakek tua itu akan datang ke majelisnya. Keesokan harinya, Nabi Zulkifli seperti biasanya duduk di persidangan menjadi hakim yang adil untuk menyelesaikan permasalahan kaumnya. Ditunggu sampai siang kakek tua tersebut tak kunjung datang. Maka tibalah waktu di mana Zulkifli harus beristirahat. Beliau menutup sementara majelisnya untuk beristirahat siang di rumahnya. Saat baru saja tertidur, iblis yang kemarin datang lagi mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, rupanya yang datang kakek-kakek yang kemarin. Zulkifli pun menyuruh tamunya masuk. Dengan nada yang lembut, Nabi Zulkifli berkata kepada kakek ini, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan padamu kemarin, datanglah ketika aku sedang di persidangan, maka aku akan menyelesaikan masalahmu di sana." Lalu iblis kembali mengarang cerita dengan bercerita panjang lebar kepada Zulkifli hingga waktu istirahat Zulkifli pun habis. Ini sudah 2 hari jam istirahat beliau diganggu. Kemudian Zulkifli berkata pada kakek ini, "Wahai paman, datanglah ke majelisku sore ini. Aku akan menunggumu di sana untuk menyelesaikan masalahmu."
Kakek itu pun pergi dan Zulkifli kembali ke tempat persidangannya. Beliau terlihat lelah dan sangat mengantuk karena tak sempat istirahat. Lalu datanglah waktu sore. Dilihatnya kesana kemari, kakek tua itu tak datang juga. Nabi Zulkifli memohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyabarkan hatinya supaya beliau tidak marah ketika itu. Di hari yang ketiga, ketika tiba waktu istirahat, sang raja Zulkifli pun langsung cepat-cepat pulang. Hari itu betul-betul beliau sangat kelelahan, bahkan jauh lebih lelah daripada kemarin. Sebelum beliau beristirahat tidur siang, beliau menyampaikan pesan kepada pengawal dan salah seorang keluarganya. Jangan kalian biarkan siapapun datang mendekati pintu itu. Aku mau tidur hari ini. Aku lelah sekali. Baru saja Zulkifli tidur, iblis yang menyamar dengan kakek yang sama datang lagi hendak mengetuk pintu. Namun ketika itu, kakek ini dihalau oleh pengawal raja. Hai paman, raja sedang istirahat. Beliau tak ingin diganggu. Kemudian kakek ini berkata, aku sudah memiliki janji kepada sang raja untuk datang pada hari ini. Tapi pengawal itu tetap melarangnya dan menyuruh kakek itu untuk menunggu waktu istirahat sang raja selesai. Iblis pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun pergi dan dia melihat ada sebuah lubang di atas kamar sang raja. Kemudian dia memanjat dan masuk ke dalam kamarnya. Iblis melihat Zulkifli sedang tertidur. Iblis hendak membuat Zulkifli marah, maka dia pun membangunkan tidur sang raja. Zulkifli pun terbangun dan mengatakan, hai paman, apa yang kau lakukan di kamarku? Bukankah aku telah menyuruhmu untuk menemuiku di persidangan? Ketika itu, hampir saja Nabi Zulkifli marah. Tapi beliau sekuat tenaga menahan amarahnya itu. Iblis yang melihat Zulkifli tidak marah, akhirnya dia merasa putus asa. Kemudian iblis berkata, wahai raja, coba lihat aku, apakah engkau tidak mengenali siapa aku? Zulkifli pun memperhatikan lebih jelas kakek ini. Kemudian beliau berkata, engkau pasti adalah musuh Allah. Kakek ini menjawab, iya benar. Engkau membuat aku tak berdaya dalam segala hal. Akhirnya aku melakukan ini semua untuk membuatmu marah, yang akan bisa membatalkan janjimu. Kemudian iblis pun pergi dan dia gagal untuk membuat Zulkifli marah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, selama memimpin kerajaannya, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan beliau kerap kali mendapat banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati Allah, benarkah Buddha itu disebut dalam Al-Quran? Sebenarnya tidak ada kata-kata Buddha dalam Al-Quran. Namun menurut Dr. Alexander Berzin, bahwa terdapat catatan para sejarawan dan peneliti yang mengaitkan beberapa ayat Al-Quran dengan sang Buddha, yaitu pada surat At-Tin yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman ini, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudahnya? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, beliau menjelaskan bahwa buah zaitun melambangkan Yerusalem, Isa alaihissalam, Yesus atau Al-Masih dalam Nasrani. Bukit Sinai melambangkan Musa alaihissalam dan Yahudi. Kota Mekah pula menunjukkan Islam dan Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan pohon tin? Pohon tin atau fig itu sama dengan pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Al-Qasimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buah tin yang dimaksud ialah pohon Bodhi. Profesor Hamidullah juga berpendapat sama dengan Al-Qasimi, bahwa perumpamaan pohon buah tin di dalam Al-Quran ini menunjukkan Buddha itu sendiri. Maka dari sinilah mengapa sebagian ilmuwan Islam meyakini bahwa Buddha telah diakui sebagai nabi di dalam agama Islam. Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20, mengatakan dalam bukunya Buddha yang Agung, riwayat dan ajarannya menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Zulkifl, yang berarti dia yang berasal dari Kifl. Di dalam Al-Quran, Zulkifli disebutkan 2 kali.
Yang pertama di surat Al-Anbiya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian pada surat Shad, yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi kesimpulannya teman-teman, Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam sama-sama memiliki kisah hidup yang mirip dengan kisah hidup Sang Buddha. Tetapi kisah hidup Sang Buddha Gautama lebih mendekati dengan kisah hidup Nabi Zulkifli alaihissalam daripada Nabi Idris alaihissalam. Walaupun demikian, Nabi Idris juga dapat dikaitkan dengan Sang Buddha, karena dalam suatu zaman ada begitu banyak Buddha. Sehingga kita dapat merujuk pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan Surat Shad ayat 48 yang menyebutkan bahwa mereka, Nabi Zulkifli dan Nabi Idris alaihissalam, termasuk orang-orang yang sabar dan semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Hal ini berkaitan erat dengan konsep ajaran Buddhisme yang juga mengajarkan tentang kesabaran, seperti kesabaran dalam menundukkan hawa nafsu dan meditasi. Dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan nabi yang mempunyai cerita yang paling sedikit dibicarakan. Hal ini mungkin menjadi faktor kepada sebagian ulama menyamakan watak Zulkifli dalam Al-Quran dengan Buddha yang secara kebetulan banyak persamaan sekiranya disesuaikan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, yang menarik perhatian saya adalah tentang surat At-Tin. Allah berfirman mengenai pohon atau buah tin, pohon atau buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah. Kota Mekah dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, bukit Sinai dengan Nabi Musa, zaitun dengan Nabi Isa, dan siapa yang dikaitkan dengan buah atau pohon tin? Dikatakan dalam sejarah bahwa Sang Buddha duduk di bawah pohon tin atau pohon Bodhi. Kalau merujuk pada istilah Islam, dia mendapat wahyu sewaktu duduk di bawah pohon tersebut. Namun bila merujuk pada pemahaman ajaran Buddhisme, dia mendapat ilham sewaktu semedi atau meditasi di bawah pohon tersebut. Bila Allah berfirman, "Wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin." Allah menyebutkan perihal nabi-nabinya, tin, Nabi Zulkifli atau Buddha, zaitun Nabi Isa alaihissalam, sinina atau bukit Sinai, Nabi Musa, dan baladil amin, tanah yang aman dan selamat atau Mekah, Nabi Muhammad SAW. Ini mengikuti urutan berdasarkan ayat tersebut. Hebatnya Quran sebagai kalimat Tuhan dan susunan sejarah riwayat para nabinya. Mari kita sama-sama renungkan. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang hidup di pinggir jalan. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna dan sedikit canda selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.